Pak Joni, selamat sore dengan Riko. Selamat sore, Bung Riko. Pak Joni, bisa cerita awalnya gimana Anda tahu nama Anda ada di daftar penerima bantuan sosial? Saya diberitahu oleh RT saya, Pak Joni, ini kok bisa menerima masuk daftar bansos, ya? Loh, mungkin data dari mana? Mungkin Pak RT atau Bu RW yang memasukkan? Enggak, Pak. Kita itu justru tidak dilibatkan ketika kita mendata siapa-siapa yang layak mendapat bansos. Maka dikasihlah data-data tersebut kepada saya, nama saya. Nah itu ya saya sampaikan. Dari situ saya tahu. Tadi Anda bilang menurut keterangan RT RW itu tidak dilibatkan. Iya, iya benar. Jadi memang ketika kami kemarin pernah rapat secara virtual dengan Dinas Sosial DKI Jakarta dan beberapa termasuk juga gugus tugas penanganan COVID Corona ini yang di DKI Jakarta, bahwa mereka kan mencuplik datanya melalui DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial yang sudah disahkan oleh Kementerian Sosial. Kemudian dari UMKM, Kartu Jakarta Pintar, Dinas Tenaga Kerja jika ada PHK, termasuk juga Dinas Sosial melalui Kartu Jakarta Lansia dan sebagainya. Tetapi yang mau saya lihat kan begini kan, update data penerima bansos ini kan pencuplikannya menurut saya mereka itu bekerja kan tidak begitu teratur sistematis ya. Mungkin asal mencuplik. Karena yang menjadi terdepan untuk menyaring dan mendata ini adalah Dinas Kominfo DKI Jakarta. Nah, data ini juga tidak dulu disosialisasikan kepada RT dan RW. Kalau saya pikir dilibatkan perangkat katakanlah mulai dinas, katakanlah kantor wali kota, kecamatan, kelurahan sama RT dan RW, saya pikir persoalan ini kan tidak akan terjadi. Justru yang membuat kita sedikit dan sangat prihatin itu adalah bahwa ternyata bahwa orang-orang yang patut mendapat ya, mereka tidak mendapat. Bahkan juga orang-orang yang terdampak ya secara ekonomi karena COVID Corona ini mereka justru tidak terdata begitu. Ini Pak Joni, Anda tinggal di Koja kan ya? Saya tinggal di Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja. Nah, di daftar itu selain Anda, apakah masih ada juga orang-orang yang harusnya memang tidak ada dalam daftar, maksud saya layak, tidak layak dalam daftar bantuan sosial? Nah, justru itu yang saya sampaikan ke publik ya. Artinya ini kan semacam warning bagi Pemprov ya, khususnya Pak Gubernur, bagaimana supaya lebih serius. Jadi tidak lagi bekerja asal-asalan ketika mencuplik data-data itu. Ya, karena patut diduga saya dan beberapa orang juga ada di RT dan RW saya tersebut yang tidak layak akhirnya menjadi dapat. Dan membuat saya semakin agak sedikit prihatin adalah karena ini fenomena ini bukan hanya di tempat saya, termasuk di Kelapa Gading, di Sunter, ya, dan di beberapa tempat di seluruh DKI Jakarta ini. Makanya itu saya buka ke permukaan. Ya, kalau Pak Anies kan bilangnya tidak mungkin sempurna. Kalau dicari ya pastilah 1 atau 2 dari 1,2 juta itu ada yang ya tidak sempurna begitu. Tanggapan Anda? Nah, argumentasi Pak Anies itu menurut saya justru terlalu simplistik, ya, terlalu menyederhanakan persoalan. Memang tidak ada pesta yang sempurna. Tapi kalau ini misalnya gejalanya bukan hanya di 1 tempat, 2 tempat, bukan lagi 1, 2, 3 orang seperti yang beliau katakan. Hanya di 1 tempat aja ada 10 kakak di Kelapa Gading, belum lagi di tempat-tempat lain. Nah, saya pikir kan beliau kan terlalu menyederhanakan persoalan. Yang harusnya saya pikir jika Pak Gubernur bijaksana, dia tinggal mengatakan bahwa ini akan kita perbaiki ya tanpa bersikap permisif kepada jajaran-jajaran terbawahnya yang terkait itu dalam pelaksanaan ini. Saya mengatakan bahwa argumentasi beliau itu sangat sumir dan terlalu menyederhanakan persoalan. Karena sudah banyak ya teriakan di masyarakat, orang yang layak dapat tidak dapat,
orang yang tidak layak dapat menjadi mendapat, dan ini bukan hanya di satu tempat, di seluruh DKI Jakarta. Ini nyasarnya salah banget ke Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta yang mengurusi Kesra dan sosial. Kemudian apa yang dilakukan DPRD untuk memastikan bahwa ini tidak terjadi lagi? Nah, mungkin saya akan mengusulkan melalui Komisi E akan diadakan rapat kembali ya, walaupun secara virtual ya, agar pendataan ini mari kita bahas secara bersama-sama dan saling terbuka. Ya, menghadapi COVID Corona ini kan aspek-aspek politis kan sudah harus mulai kita tinggalkan. Kebersamaan kita sebagai warga bangsa, kebersamaan kita sebagai warga DKI Jakarta, apalagi Jakarta ini sebagai epicentrumnya dari COVID Corona ini, ayo kita bersama-sama, ya, kerjasama antara eksekutif dan legislatif yang hubungannya itu bersifat kemitraan itu, ya harus kita rajut kembali. Mari kita saling terbuka tanpa ada nanti saling mencari Pak Joni, dan menyalahkan. ini kejadiannya kapan sih Pak? Anda tahu ini tanggal 22 ya? Anda tahu masuk dalam daftar penerima bantuan sosial? Iya. Nah, tanggal 22, sekarang tanggal 24. Selama 2 hari itu belum komunikasi dengan Pemprov DKI Jakarta seputar apa yang sebetulnya terjadi, lalu apa yang akan dilakukan, karena tadi Anda bilang baru mau akan rapat lagi. Ya, saya tadi sudah kontak secara pribadi dengan Dinas Sosial. Tolong dicek bagaimana sampai nama saya itu bisa masuk sebagai masuk dalam data penerima bantuan sosial. Jadi kepala dinas sosial mengatakan, Pak, nanti kita akan rapat secara antara kita lah ya, termasuk Kominfo ya, termasuk juga asisten kesejahteraan, termasuk juga anggota DPRD untuk memperbaiki ini ya. Nah, makanya kita katakan juga, saya sarankan adalah bagaimana supaya ketika kita mau mendata itu, ketika kita mau menurunkan yang namanya bansos itu, harus ada sosialisasi yang bersifat masif ya kepada RT dan RW. Sehingga nanti bisa diperbaiki dengan baik. Karena di RT dan RW itu saya pikir sebagai basisnya yang paling tahu mereka siapa sebenarnya yang layak. Bahkan sekarang RT dan RW, bahkan RT dan RW sekarang sudah banyak mengeluh kepada saya, Pak Joni, saya ini banyak dikomplain oleh warga. Seolah-olah saya pilih kasih. Padahal kita tidak tahu ini. Maka adalah kejadian ya, RT RW pun sekarang sudah stres. Kalau tidak percaya tolong diceklah di lapangan. Ya, Pak Joni, tadi Anda menghubungi Dinas Sosial langsung, responsnya hanya akan rapat saja? Ya, hanya begitu dia sampaikan tadi, Pak. Karena memang sebenarnya Dinas Sosial itu hanya menyiapkan data dari Dinas Sosial, dari kartu Jakarta Lansia dan sebagainya. Sebenarnya yang lini terdepan untuk menyaring dan mendata ini adalah Kominfo. Dari data Kominfo inilah diberikan siapa yang layak dapat. Ya, Pak Joni, tapi kan kalau misalkan cuma nyomot data dari apa KJP, apa yang tadi Anda katakan itu, nama Anda kan nggak mungkin juga ada di sana gitu. Nah, itu yang saya katakan. Makanya saya bilang, Pak, saya ini curiga. Ya, kalau misalnya kami memang berdasarkan katakanlah dari DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, dari UMKM, dari KJP, Dinas Tenaga Kerja dan sebagainya, kenapa nama saya ada? Yang tertulis jelas Joni Simanjuntak pakai SH lagi. Nah, terus apa yang Anda pikirkan? Nah, memang kalau saya kan begini, mohon maaf saya mau menyampaikan juga semacam masukan kepada Pak Gubernur, tolong bagaimana kerja ini tidak bisa asal-asalan. Ketika kita mengajukan PSBB kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan, nah dampak ekonominya kan kita sudah harus bisa antisipasi. Ketika kita sudah mengantisipasi akan banyak orang yang terkena secara ekonomi ya dan sebagainya, PHK, nah itu kan kita sudah harus persiapkan. Kita nggak mungkin lagi menggunakan data dari DTKS, UMKM, KJP dan sebagainya. Nah, orang yang terdampak karena corona ini, PHK dan sebagainya bagaimana? Ya, Pak Joni, terakhir pertanyaan saya, Anda kan juga mitra dengan Pemprov DKI Jakarta, DPRD Komisi E. Jadi apa nih dalam waktu dekat selain rapat dan lain-lain, apa yang mesti urgent harus diperbaiki karena dampak pandemi corona ini kayaknya masih akan lama juga? Nah, itu saya katakan tadi, sosialisasi secara masif oleh Pemda DKI Jakarta kepada masyarakat itu harus lebih intensif melalui RT dan RW. Siapa yang akan mendapat,
siapa, sehingga ketahuan nanti siapa yang belum terdaftar. Itu saya pikir cara yang paling bagus. Baik. Ya. Terima kasih Pak Joni meluangkan waktu untuk kami. Joni Simanjuntak, anggota DPRD DKI Jakarta yang namanya masuk dalam daftar penerima bantuan sosial.